Sitar Mujahadah Asmaul Husna, tokoh agama, religi, HBI. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, ya khaliq, ya bari, ya musawwir, ya ghafar, ya qahhar, ya wahhab, ya razaq, ya fatah, ya alim, ya qabid, ya basit, ya khafid, ya rafi', ya mu'iz, ya mudhil, ya sami', ya basir, ya hakam, ya adlu, ya latif, ya khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Bunda? Alhamdulillah, berkat doa panjenengan dan juga teman-teman Asmaul Husna, saya diparingi sehat selalu, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Dan hari ini Bunda Haja Yuliarti SPD MPD juga habis menghadiri upacara dalam rangka Sumpah Pemuda ya Bunda Haja. Yang keberapa Bunda Haja? Yang ke-97. Dan semoga pada hari ini dalam rangka Sumpah Pemuda yang ke-97, semoga generasi Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia semakin semangat dan mengikuti bagaimana menjadi pemuda yang tangguh, kokoh dan tetap Amin ya rabbal alamin. membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Bunda, hari ini kan kita bincang-bincang sekitar Mujahadah semula. Ini pengalaman Bunda Haja Yuliarti SPD MPT itu mengawali dari tahun berapa Bunda? Saya mengenal Asmaul Husna mulai tahun 2005. Waktu itu kakak saya yang di Indramayu, waktu itu kakak saya kan jadi sekda di Indramayu datang. Karena waktu itu kan saya masih menjadi kepala sekolah SMP negeri di Cilacap. Beliau membawa buku Asmaul Husna yang warna hijau, terus menyampaikan kepada saya, ini diamalkan. Kamu sebagai kepala sekolah kan pasti banyak halangan, banyak cobaan. Lah dengan mengamalkan ini insya Allah kamu itu akan sedikit berkurang, bahkan mungkin kamu bisa lepas dari hal-hal yang bisa menjadikan kamu itu bingung, sedih, dan terancam. Akhirnya setelah saya buka buku itu, loh kok ini bukunya bagus sekali. Di situ banyak pengamal-pengamal tertulis di situ. Di antaranya kok ini sudah ada komunitas di Purwokerto. Terus saya menghubungi salah satu tokoh di Purwokerto, bahkan saya dikasih kaset dan juga dikasih buku juga dan sholawat eling kubur. Waktu dari kakak saya kan hanya buku saja. Akhirnya saya disarankan untuk menghubungi pencetus dan pembuat buku itu, yaitu Kiai Amjad Al-Hafiz. Akhirnya saya langsung ke Semarang. Saya ke Semarang berkenalan dengan Bapak Kiai Amjad, ngobrol-ngobrol. Akhirnya pada tahun 2006, waktu itu saya belum pensiun, menjelang ujian nasional saya ngaturi Pak Amjad. Saya aturi datang ke sekolah, terus kami membuat tata gelar besar di sekolah. Di samping orang tua murid, murid-murid dan juga masyarakat setempat saya undang semuanya, dan di situ dijelaskan oleh Pak Kiai Amjad pentingnya mengamalkan Asmaul Husna
dan juga kami semuanya diijazahi. Amin. Alhamdulillah kami doa bersama. Baru pertama kali itu rasanya ya Allah khusyuk sekali, orang tua murid Sejuk, juga ya. pada nangis. Waktu itu kan ujian nasional berat sekali, Betul. berat sekali untuk bisa lulus semuanya itu, aduh luar biasa, karena ujian nasional kan sangat ketat waktu itu. Alhamdulillah ya. Dan pada tahun itu secara kebetulan di sekolah kami itu lulus 100%. Alhamdulillah luar biasa. Setelah itu kami lalu berusaha. Pertama kali teman-teman guru ini sudah mengamalkan. Betul. Pokoknya mengamalkan lah. Rasanya kok beda ya, yang pada saat mengamalkan Asmaul Husna rasanya adem, ayem, terus kayaknya lah tidak ini loh, tidak gerusa-gerusu dan tidak mangas apa ya, Tenang lah hatinya merasa ya. pasrah Iya, ya. iya. Kemudian pada tahun 2008 saya kan purna bulan Juli, saya kemudian membentuk mujahadah di kantor Golkar Cilacap. Waktu itu bersama dengan Ibu Ketua Golkar, Ibu Hajah Indiatun dan Pak Sahlan Nasir. ya. Setiap hari Rabu kami mengadakan mujahadah. Istiqomah lah rutin ya. Iya, dan alhamdulillah istiqomah. Amin. Semua yang mengikuti mujahadah itu merasa, Bu Yuli saya kok beda ya setelah mengamalkan Asmaul Husna. Kayaknya kok semua yang kami minta didengar oleh Allah. Amin. Itu semuanya loh, saya tidak bohong itu. Amin. Akhirnya ya karena waktu itu kesibukan kantor mujahadah itu, saya pindah ke rumah di Jalan Kauman. Kemudian 2014 apa ya, pas saya mujahadah di Semarang, saya ketemu Pak Haji Muklisuddin. Pulang dari sana Pak Haji Muklisuddin kemudian mengajak, mari kita bentuk di kabupaten Cilacap ya. Iya, pertama kali dibentuk itu ya dari komunitas kami dulu. Waktu itu yang baru ada sih penyejuk kolbu, tapi mengundang siapapun. Pertama kali kami ngadain di pendopo kabupaten. Di situ dibentuk pengurus, kemudian selanjutnya berkembang seperti sekarang ini. Alhamdulillah luar biasa, karena siapapun yang sudah mengamalkan Asmaul Husna seperti semboyannya itu memang betul-betul ya, dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, pengalamannya Bunda Hajah Yuliarti SPD MPT mengawali pertemuan religiusnya terhadap Syekh Amjad, Kiai Haji Muklisuddin Ampadi, dan sampai pengalaman religi ya yang luar biasa. Itu katanya pernah mendapatkan power of the mujahadah. Itu bisa dijelaskan pemirsa tentang pengalaman tersebut tidak? Oh iya, waktu itu pas di rumah kan konslet, rumah saya habis terbakar. Yang saya heran, orang-orang itu hanya melihat dari jauh. Akhirnya saya sudah bismillah lah. Saya bismillah, saya mengamalkan Asmaul Husna. Saya dengan berani itu antik-antikan kursi, terus apa itu namanya itu saya padamkan. Alhamdulillah. Padam sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang paling saya berbahagia itu saya pernah juga bermujahadah Asmaul Husna di Madinah. Alhamdulillah, aduh luar biasa, seneng banget rasanya. Pokoknya ya, anytime, anywhere, any place ya, we always Asmaul Husna in my activity. Masya Allah, luar biasa sekali, menjadi inspirasi bagi pencinta mujahadah, juga inspirasi bagi dunia, bagi Indonesia. Dan satu lagi, ini ada pertanyaan,
Bunda Jayuli di usianya sekarang kan pengalaman religinya sangat luar biasa, ke luar negeri bolak-balik, ke pondok pesantren. Beliau juga seorang yang ahli loman, sopo-sopo sing ahli loman pasti akan dijaga oleh malaikatnya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan ngobrol-ngobrol di usianya yang sekarang, Bunda kok masih cantik banget sih. Tunjuk-tunjuk lah Mbak Upi bisa Iya. aja. Itu Ya salah. hanya Asmaul Husna aja. Saya masih wajahnya masih kalau sama saya nggak beda gitu loh. Mbak, saya kan pernah ya, Hmm. pernah apa ya, Ya. pokoknya orang hidup kan tidak selalu ini Mulus omber. ya. Saya pas pokoknya saya ada kebutuhan yang sulit sekali. Mendesak lah ini. Iya, ya. akhirnya setelah saya Berbicara. mengamalkan secara keseluruhan, saya ya Wahab semalam suntuk. Oh, iya. Dan Ada alhamdulillah kejadian- pagi hari bisa teratasi. Ada keajaiban dari Ada, Allah selalu ada keajaiban. Masalah itu pengalaman yang luar biasa ya Bunda. Iya. Terus ini Bunda kan kemarin habis saja dari pondok pesantren Tebuireng, pondok pesantren di Pondok. Pengalaman tambah lagi pemirsa. Itu bisa ceritakan dikit nggak Bunda? Ya kebetulan waktu itu kan saya bersama dengan rombongan dari Kiai Sobri Pondok Al-Falah. Beliau kan mendapat amanah dari Menteri Kebudayaan untuk mengantarkan beduk-beduknya besar sekali di Museum Agama Islam yang berada di Tebu Ireng. Lah saya ikut, kebetulan masih ada tempat kosong. Lah setelah di Tebu Ireng, kebetulan kan ponakan saya yaitu Bunyai Farida itu yang suaminya adik kandungnya Gus Dur kan menjadi sesepuh di sana. Ya, betul. Terus saya sowan ke sana, rombongan pulang, saya tinggal di sana ya sampai 9 hari lah. Alhamdulillah saya Luar biasa merasakan pengalaman religi ya. aduh pokoknya luar biasa yang namanya anak-anak di pesantren itu unggah-ungguhnya, sopan santunnya, kemudian Beradab lah ya. ibadahnya dan juga yang saya salut lagi no smoking area. Ya. Jadi di komplek Tebu Ireng itu tidak Tak boleh ada ada yang yang merokok. merokok. Itu luar biasa. Harus ditiru. Pemirsa luar biasa kali pengalaman Bunda Jayuliarti dari ujung bermujadah sampai bertemunya pengalaman religius. Bagi saya Bunda Jayuliarti adalah guru inspirasi dan orang tua bagi kami semua, khususnya di MKH Kabupaten Cilacap. Tadi terkait dengan di pondok ada sopan santun di pondok itu ada bercerita Bunda aja terkait dengan pondok yang roboh. Seorang santri apapun tetap harus istiqomah takjim kepada seorang gurunya, juga mempunyai angga unggus sopan santun serta tata krama. Kita jelaskan lagi ke Bunda aja terkait pondok yang roboh. Iya, sebelum saya ke pondok yang roboh, jadi selama 9 hari saya itu di pondok pesantren Tebu Ireng. Setiap hari saya pergi pokoknya ke pondok-pondok di sekitarnya. Di Keliling lah antaranya ya. yang saya ini kan di sana ada pondok lansia. Pondok lansia itu bukan pondok tempat orang-orang yang lansia jadi Pandi gawe, itu jopo, tidak. enggak, ya. Itu ya orang-orang di situ orang sehat, tetapi pada saat beliaunya masih muda itu mungkin karena kesibukannya, terus di sana itu belajar ngaji dari awal. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi ya seperti pondok-pondok biasa, hanya ini lansia. Umurnya berapa aja kira-kira Bun? Ya umurnya relatif ya, ada juga yang 70. 50. Tapi mereka harus sehat di situ karena mereka kan harus mandiri. Tidak boleh merepotkan lah intinya ya. Mudah-mudahan lah di Karsidenan Banyumas itu ada pondok Ada. lansia, pokoknya menyenangkan sekali. Iya, oke. Terus saya kan menjelang pulang ya sehari sebelumnya saya menyempatkan untuk
silaturahmi ke pondok pesantren Hosini di Sidoarjo. Hosini ya, ternyata pondok pesantren itu memang sudah berumur 100 tahun lebih. Terus kan ada 2 tempat, yang sebelah sana itu 300 tahun, di mana dulu Kiai Haji ya Hasyim Asy'ari pernah mondok di situ. Terus yang dari Bangkalan Kiai Holil pernah di situ. Pokoknya tokoh-tokoh agama yang luar biasa ya, iya. tokoh-tokoh agama ya. Aduh, pokoknya luar biasa. Yang saya salut itu alumni dari pondok pesantren Al-Hosini itu. Mereka itu sigap sekali, pikat. Dalam waktu sekejap itu sudah bersih semuanya. Dan juga ya karena memang semuanya sudah takdir ya. Sudah. Ya itu saya pokoknya ke pondok Al-Hosini karena saya melihat kok banyak suara ABCD, ternyata betul-betul ya kiainya itu betul-betul terkenal, kiai yang sabar, kiai yang istiqomah. Pondoknya juga murah di situ. Coba pondok sebulan hanya 70.000 SPP-nya. Tapi kan hasilnya bagus. Selama di sana kan saya tanya ke orang-orang itu, memang pondok itu terkenal bagus. Ya mudah-mudahan kedepannya pondok itu akan dibangun lagi oleh pemerintah sehingga tetap eksis. Amin. Ya. Amin ya rabbal Gitu. alamin. Jadi itulah Mbak Upi tentang pengalaman saya istiqomah dalam mengamalkan Asmaul Husna. Kok jadi terus akhirnya merembet kegiatan agamanya, bisa kesana kemari karena Asmaul Husna. Istiqomah Asmaul Husna ya. Iya. Oke pemirsa, sangat-sangat inspirasi bagi kita semua. Bunda Haja Yuliarti SPD MPD bisa menjadi contoh bagi generasi kita, generasi mendatang tak kalah suatu saat nanti kita sudah nggak ada. Semoga menjadi amalan yang baik, semoga nanti jariahnya mengalir ke Amin. anak cucu keluarganya. Dan hari ini pemirsa, dalam rangka tamu kita, tokoh kita, mari kita bareng-bareng bermujadah Asmaul Husna, dan kita tutup dengan nanti saksikan dengan tokoh-tokoh MKH TV lainnya. Mari bareng-bareng dengan berasmaul husna. Bismillahi badana walhamdu lirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u Ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi
يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور Azza jalla ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي هوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Alhamdulillah, barokallah. Hari ini saya bisa silaturahim ke kediamannya Hajah Yuliarti SPD MPD, dan hari ini wejangan ilmu yang didapat untuk kita semua dan bagi generasi Indonesia mudah-mudahan menjadi inspirasi dan kita berasmaul husna dengan dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Dan alhamdulillah ikutin terus MK TV dalam rangka roadshow ulang tahun 10 tahun MK TV Biberkah. Dan alhamdulillah kita selesaikan dulu dan kita izin ke Bunda Hajah, mudah-mudahan tambah barokahnya. Bunda Hajah, terima kasih atas Terima waktunya. kasih juga Mbak Upi, alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi di gubuk saya, dan alhamdulillah saya sudah diwawancarai dan sudah saya sampaikan apa yang pengalaman-pengalaman tentang Asmaul Husna. Semoga generasi muda juga mau mengamalkan Asmaul Husna karena itu nama-nama Allah. Kata Pak Kiai Amzad, kalau kita sering manggil pasti yang dipanggil akan mendekat. Kita akan minta apa akan diperhatikan. Dijabah ya Bunda. Luar biasa. Oke, terima kasih, ikutin terus tokoh-tokoh dari MK TV. Upial Nasir, MK TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini nih sukanya tamu kita MK TV official ke tempat Bunda Hajah Yuliarti SPD dan bersama kameramen Johari Durrahman MK TV melaporkan.